Ya, dan kembali lagi bersama kami dalam spesial dialog. Pak Freddy tadi kayaknya udah mau ada sesuatu program yang ingin diutarakan nih, Bro. Jadi tadi Bu Esti sudah menjelaskan side event yang diselenggarakan, dikoordinasikan di pusat. Termasuk di dalamnya nanti akan ada Asia African Parliament Meeting. Ya, ini juga bagian dari side event, jadi parlemen dari masing-masing negara. Kemudian ada aktivitas yang dikoordinasikan langsung oleh masyarakat di bawah komandannya Pak Wali Kota Bandung. Mereka akan menyelenggarakan event yang betul-betul hanya event kemasyarakatan, misalnya pemecahan rekor Guinness Book of Record dengan penyanyi menggunakan angklung sebanyak 20.000 orang. Kemudian ada namanya ASEAN Carnival yang nanti perwakilannya akan datang dari beberapa negara Asia Afrika yang akan mengadakan pawai karnival dengan membawa atribut dari masing-masing negara tersebut. Kemudian ada juga namanya Smart City, ya. Jadi Bandung sebagai kota kreatif yang memproklamirkan diri sebagai kota IT, dan ini kemudian mereka mengadakan suatu event yang akan mendatangkan ahli-ahli IT dunia yang kemudian akan berperan serta di dalam menyelenggarakan yang namanya Smart City tadi. Dan ini koordinasinya juga dilakukan dengan generasi muda kreatif di Bandung itu sendiri. Jadi kalau kita melihat ini side event di mana memang tidak ini bagaimana caranya agar masyarakat berpartisipasi juga dalam konvensi Asia Afrika, tidak harus dengan mengikuti forumnya jadinya, atau tapi juga dengan mengikut sertakan dan menjaga dalam acara ini juga salah satu caranya. Ada kompetisi ini Mbak, foto, tapi kompetisi foto nanti kita masukkan di Instagram. Dan kita juga mengundang blogger-blogger internasional seperti Juno, Turtle yang dari ini Australia, terus beberapa blogger internasional kita undang. Terus ada kompetisi tadi. Berarti di Instagram, sosial media juga nih. Semuanya diundang ya Pak di sini ya, semua boleh ikut serta. Partisipasi. Tapi tidak hanya Bandung, tetapi luar daerah juga dari Bandung juga bisa berpartisipasi dalam ikut merasakan konferensi Asia Afrika kali ini. Oke, baik Pak Freddy, ini kan ada juga beberapa acara lainnya terkait dengan ataupun undangan-undangan yang datang pada konferensi Asia Afrika. Kira-kira untuk saat ini kan persiapannya sudah Anda mengatakan 99,5%. Berarti sudah ada kira-kira list dari siapa sajakah negara-negara yang sudah datang. Banyak yang mempertanyakan kira-kira negara yang satu ini akan datangkah, yaitu Korea Utara. Ya, jadi dari konfirmasi terakhir yang kami dengar bahwa dari 109 negara ini masih terus berlangsung proses konfirmasinya, 76 negara sudah delegasi ya sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir, dan sampai saat ini ada sekitar 31 kepala negara yang juga diharapkan bisa hadir. Ya, ini sendiri dengan jumlah sekian besar ini sudah di luar dugaan juga. Oleh karena itu sekali lagi, tapi tahapan konfirmasi dari para peserta dan delegasi ini masih terus berjalan sampai saat ini. Dan kita akan lihat nanti lebih lanjut. Kalau khusus ditanyakan menyangkut masalah kehadiran seorang kepala negara dari sebuah negara tertentu, ini juga masih di dalam proses finalisasi ya. Kita sendiri belum mendapatkan informasi final siapa yang akan memimpin untuk delegasi, khususnya misalnya kalau ditanyakan Korea Utara misalnya. Betul. Jadi kami sendiri belum punya informasi siapa yang nanti akan memimpin delegasi tersebut. Tapi kita harapkan tentu kehadiran mereka sebagai bagian, karena kita juga resmi mengundang mereka sebagai salah satu anggota Asia Afrika. Ya, tentunya ini kalau kita lihat memang Asia Afrika kan memegang beberapa peranan penting juga, tetapi juga tidak banyak yang berpikir bahwa adanya persepsi negatif terhadap negara-negara Afrika yang dengan ketidakstabilan ekonomi dan keamanan serta politik yang saat ini terjadi. Nah, kalau kita lihat mungkin apa sih di sini bisa dilakukan peran atau pengaruh dari KAA terkait dengan itu? Itu tadi, kita mempunyai kesamaan dalam melihat isu-isu yang berkembang di dunia. Ya. Tetapi cara melihat isu tadi, semua orang tahu ada persoalan kita dengan masalah terorisme. Semua orang tahu bahwa kita ada permasalahan dengan drugs misalnya, dengan food security, dengan energy security dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu rumusan untuk mencari formulasi kesepakatan untuk isu-isu tersebut memperhatikan background sosial budaya, sosial politik, dan sosial ekonomi dari 109 negara ini yang amat sangat bervariasi. Ini satu pekerjaan rumah tersendiri. Nah, dibutuhkan diplomat-diplomat tangguh dalam konteks perumusan daripada hasil akhir dari konferensi ini. Nah, disinilah kita lihat. Bayangkan tahun 55 saja
kita sudah berhasil ya, pada waktu itu kemudian merumuskan yang kita kenal dengan istilah Dasar-Sila Bandung. Jangan lupa Elisa bahwa Dasar-Sila Bandung ini kemudian menjadi inspirasi berdirinya gerakan non-blok. Oleh karena itu Bandung sekarang yang dikenal sebagai ibu kota Jawa Barat sebenarnya juga menjadi ibu kota Asia Afrika ya, dan bahkan menjadi bapak dari kota Beograd. Beograd ini adalah tempat dilahirkannya gerakan non-blok. Jadi inspirasi tahun 55 saja kita bisa, masa sih di tahun 2015 kita nggak bisa? Ya, ini tentunya tadi balik lagi kan, ini beberapa negara yang tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda. Tapi Anda melihat bahwa saat ini memang hubungan antara Asia, kedua benua ini nih seperti apa sih ini kalau kita lihatnya? Tadi sudah saya Apa memang karena mereka memiliki pandangan yang sama terkait dengan masalah terorisme dan drugs ini yang harus diberantas? Tapi kalau kita lihat memang inilah tujuan utamanya dari KAA. Saya kira seni utamanya kalau pandangan terhadap isunya sama, tetapi bagaimana kemudian merumuskan dan menangani isu-isu tersebut ini bisa lain-lain. Ya. Nah, mencari satu garis kesepakatan terhadap isu yang sama dengan formulasi yang berbeda ini membutuhkan keahlian tersendiri. Ada mungkinkah dampak yang diharapkan untuk setelah atau dampak secara global setelah adanya KAA ini? Jelas, intinya kita ingin memperkuat kerjasama South-South tadi. Setelah keberhasilan Dasar-Sila Bandung sebelumnya? Betul, karena konteks yang oleh karena itu tema yang kita angkat adalah South-South Cooperation to enhance peace and prosperity. Jadi dalam konteks ini bagaimana peran Asia Afrika di dalam menghasilkan dunia yang lebih damai, tapi juga tidak bisa damai kalau tidak sejahtera. Jadi konteks ini membutuhkan satu rumusan yang kiranya saya kira semua 109 negara harusnya bisa menyepakatinya. Oke, berarti memang harus tetap, walaupun nanti akan ada mungkin perdebatan sengit di dalamnya, tetapi intinya tetap satu. Betul. Tetapi intinya tetap satu. Baik Pak Freddy dan juga Ibu Esti, kita akan lanjutkan perbincangan ini masih terkait dengan bagaimana kita akan melihat terkait dengan relevansi nilai KAA di masa kini. Jangan kemana-mana pemirsa, Spesial Dialog akan kembali sesaat lagi.